Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 2, subtema 3 dan ini adalah pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 129 ya. Kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah, lihat di sini terlihat pagi yang cerah dan udara terasa segar. Maka sebaiknya kita bermain di halaman agar mendapatkan sinar matahari yang mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang kita. Sambil kita bermain di halaman, kita juga bisa sambil berolahraga ya anak-anak ya. Dan ingat bahwa berolahraga dengan teratur akan membuat badan kita menjadi sehat dan membuat hati kita pun menjadi gembira. Nah, sama seperti yang kita lihat pada gambar ini, anak-anak sedang berolahraga. Ada Udin, Siti, dan teman-teman sedang melakukan olahraga di halaman sekolah. Nah, anak-anak, setelah melakukan olahraga, pasti badan kita akan terasa segar. Nah, saatnya kita melanjutkan pelajaran ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu berlatih menggambar. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak posisi duduk yang tepat? Kalau kita melakukan kegiatan belajar, maka kita harus duduk pada posisi yang tepat. Nah, kita harus melakukannya dengan baik, seperti contoh meletakkan buku di atas meja dan memegang pensil juga dengan benar. Dan kita juga harus melihat antara jarak mata dengan buku itu harus 30 cm dan kita juga harus memilih tempat kita untuk belajar itu tempat yang terang ya anak-anak ya. Nah, kemudian posisi belajar yang baik itu akan membuat tubuh kita juga menjadi sehat. Bukan hanya berolahraga saja, tetapi saat kita belajar kita juga harus memperhatikan posisi duduk kita agar posisi duduk kita itu adalah posisi duduk yang tepat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalau kita menggambar, kita bisa melakukan dengan banyak teknik ya anak-anak ya. Nah, salah satunya adalah teknik mencetak. Nah, di sini Beni ingin mencetak jari tangan kirinya. Maka dari itu Beni meletakkan tangan kirinya di atas kertas. Lalu Beni memegang pensil dengan tangan kanan dan ia mencetaknya dengan menggunakan pensil. Beni memulai dari arah ibu jari dulu lalu melanjutkan ke semua jari hingga kelingking. Dan akhirnya telapak tangan Beni pun tercetak dan gambar yang Beni gambar itu mencetak gambar itu berbentuk tangan Beni sendiri ya anak-anak ya. Nah, kalau kita menggambar pasti kita akan mewarnai gambar yang kita buat tersebut. Nah, kita juga harus mensyukuri keindahan warna-warna ya anak-anak ya. Karena kalau kita memperhatikan sebuah lukisan atau gambar setelah diwarnai maka gambar tersebut menjadi hidup ya anak-anak ya. Dan kita juga bisa melihatnya menjadi senang, terasa damai, tergantung dengan gambar apa yang ada pada gambar tersebut atau lukisan tersebut. Nah, anak-anak di sini coba anak-anak lihat. Ada beberapa warna. Nah, anak-anak coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada beberapa warna. Nah, kita lihat jika warna-warna ini disatukan atau dicampur akan menjadi warna apa ya? Misalnya ini merah dengan kuning, maka akan menjadi warna orange ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya merah dengan ungu, maka bila dicampur warnanya menjadi merah kekuningan. Nah, kalau warna ungu dan kuning bila dicampur menjadi warna coklat kekuningan ya anak-anak. Nah, kalau hijau dengan merah maka menjadi coklat kemerahan. Sedangkan kalau hijau dengan kuning akan menjadi warna biru keunguan. Nah, begitu ya anak-anak ya. Biasanya kita lihat
Warna-warna yang dicampur ini ketika kita melukis ya anak-anak di atas kanvas ya anak-anak ya. Jadi misalnya mau membuat warna sebuah pegunungan itu menjadi ada kehijau-hijauan dan kebiru-biruannya, maka dicampurlah warna yang sesuai dengan keinginan kita begitu. Nah, di sini tadi Udin sedang menggambar dengan jari. Nah, Udin juga mewarnai gambarnya dengan menggunakan jari. Jadi kita dapat membuat berbagai bentuk gambar menggunakan semua jari kita ya anak-anak ya. Lihat anak-anak di sini ada contoh ini seperti bentuk pelangi. Nah, pelangi ini dibuat menggunakan jari ya anak-anak ya. Jadi misalnya mau mewarnai warna kuning pelanginya, maka kita celupkan jari kita di cat air atau cat warna, kita buat bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua ini juga gambar bunga, ini dibuat dengan menggunakan jari. Dan yang ketiga ada cetakan telapak tangan, ini juga dibuat menggunakan anggota tubuh yaitu tangan. Nah, lihat di sini anak-anak. Kita akan mengenal kolase. Nah, kolase itu apa sih? Kolase adalah karya 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan berbagai bahan. Nah, kolase dapat dibuat dengan bahan sobekan kertas atau biji-bijian di sekitar kita anak-anak. Nah, warna bahan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya gambar jeruk menggunakan kertas warna jingga atau orange. Nah, seperti itu ya. Nah, polanya juga itu terserah kita, mau polanya gambar ikan atau buah-buahan atau gajah, bunga, bintang dan sebagainya. Itu tergantung dari kita yang memilih kita mau polanya apa. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, kegiatan hari ini adalah membuat kolase ya anak-anak ya. Nah, medianya atau polanya itu ada di halaman 137 buku paket. Nanti anak-anak bisa fotokopi dulu lalu tempelkan di buku PS tematiknya ya. Lalu, apalagi yang dibutuhkan yaitu potongan kertas atau guntingan kertas yang kecil-kecil disesuaikan dengan pola ini. Ini adalah buah apel, maka yang kita butuhkan adalah warna merah untuk badan apelnya, lalu warna hijau untuk daun dan warna coklat untuk tangkainya ya anak-anak ya. Nanti dikerjakan di rumah untuk anak-anak atau siswa yang berada di rumah. Nah, demikianlah materi kita hari ini sudah selesai. Kita harus tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita akan berdoa Salam Maria bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan, menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.